Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sehat semua. Anda bersama dengan kami, Kanal Kung. Melihat segala sesuatu dari sudut yang baru, yang berbeda ya. Mungkin sama tapi diperbarui begitu. Dan di tengah suasana yang menggalaukan ini, kita sedang berpikir sejenak, ngobrol-ngobrol tentang mencari sesuatu pendekatan alternatif di mana anak-anak kita sudah sekian lama mengalami pendidikan daring ya, yang secara teknologi luar biasa, tetapi secara personal pedagogis itu banyak masalah yang harus kita benahi karena tidak bisa tercapai dengan cara ini selalu ya. Oleh karena itu kita mencoba dengan diskusi ini ada pendidik, ada mahasiswa, juga ada. Baik, suara saya kok menggema ini. Baik. Baik. Saya akan perkenalkan beliau-beliau yang menemani saya pada malam hari. Saya persilakan nanti masing-masing memperkenalkan diri. Silakan. Nah, mulai dari Mas Rakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semuanya. Semoga kita bisa selalu sehat walafiat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan nama saya juga sebagai pendidik di sini salah satu di sekolah SMA. Dan kebetulan bertemu dengan Bapak Iman adalah salah satu tujuan saya untuk berkontribusi dan menggerakkan dunia pendidikan jauh lebih lagi. Mungkin selanjutnya dari teman-teman perkenalan. Ya, dari Mas Novi. Assalamualaikum semuanya. Halo para penontonnya channel YouTube-nya apa Kung? Kanal Kung. Iya. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Hovi Hanan. Saya sekarang ini kegiatannya sibuk sebagai mahasiswa akhir terutama di pendidikan sejarah ini, Kung. Iya. Kesibukan lainnya ya sebagai tukang moto sama tukang video gini-gini aja. Nah, kena kan? Nanti bisa bantuin saya nih. Ya, insya Allah. Amin. Nah, silakan Mas Gusti Riyatna. Baik, halo semuanya. Tonton dari channel Kanal Kung. Perkenalkan saya Gusti Riyatna dari Politeknik Negeri Malang, mahasiswa marketing manajemen. Kesibukan saya sekarang itu sebagai volunteer, relawan di Senyum Nusantara itu sebagai kegiatan. Bagaimana? Kritik sama dengan Iya, punya relawan di bagian sosial seperti anak gitu, mengedukasi anak. Ya, betul.
Begitu Bung Iman. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan ngobrol, saya minta bantuan Mas Ofi. Nah, kenapa suaranya echo begini ya? Suaranya apa, Kung? Echo, bergema. Kurang tahu ya, Kung, kalau suara Kung. Mungkin pakai dua. Suara saya bergema enggak? Enggak terlalu. Kalau di saya bergema. Mungkin punya masyarakat ini ada mic yang speaker yang ini agak. Enggak ada. Enggak juga ya. Oke. Sudah, enggak apa-apa lah. Kita mulai saja ya. Siap. Oke. Baik. Sebelum mestinya saya yang harus menjelaskan identitas saya supaya nanti apa-apa yang saya sampaikan ini tidak dianggap asbun. Saya khawatirnya begitu. Asal bunyi. Dan mestinya yang menjelaskan adalah operator tidak diri saya sendiri, tetapi nggak apa-apa lah. Saya sedikit menjelaskan latar belakang apa yang saya jalani. Jadi saya menjadi guru sudah sejak tahun 78. Berapa tahun tuh ya? 78. Saya gak ahli matematika, Kong. Ya. 78. Berarti 2 ya 50. Berapa tuh? Ya, pokoknya segitu lah ya. Artinya coba saya mengalami ya, susah payah di dalam pembelajaran di sekolah dengan anak dan pernah mengalami beberapa pendekatan yang diharuskan dan tapi sebelum saya memasuki era daring, saya sudah pensiun duluan. Iya toh. Jadi saya tidak mengalami pembelajaran dari. Tapi itu tidak berarti bahwa saya tidak mengalami pendekatan teknologi karena saya juga mengendalikan sebuah laboratorium dan kita ada jadi paling tidak saya juga bisa memahami bagaimana pendekatan pembelajaran secara teknologi gerakan bukan baik. Saya melihat banyak keluhan juga dari apa ya siswa sendiri dari para pendidik tentang kendala-kendala yang dihadapi di dalam pendidikan yang online seperti ini. Tapi barangkali akan lebih baik kalau saya akan mulai dari Pak Akil yang sementara ini sedang mengalami langsung bagaimana efek dari pendekatan ini di guru dan di murid. Mas Akil. Terima kasih Kang Iman. Sebelum saya menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembelajaran daring atau luring yang kita alami selama ini, saya akan menilik kisah terlebih dahulu terkait dengan yang namanya pendidikan daring ini pada masa 2020 awal itu. Kita mengalami pandemi di mana pandemi itu membuat seluruh dunia bukan hanya Indonesia
harus benar-benar awalnya lockdown. Di mana lockdown itu juga membuat para pendidik juga berpikir kritis terhadap masa depan siswa, peserta didik tersebut untuk kedepannya kita juga harus memikirkan dampak dari pandemi itu, bahwa pendidikan ini harus tetap berjalan. Pertama adalah tersebut. Nah, jadi awal pandemi itu menuntut kita untuk menjaga terlebih dahulu adalah kesehatan kita. Nah, akhirnya kita juga harus mengikuti aturan-aturan pemerintah yang pada awalnya pandemi itu menuntut kita harus stay di rumah. Nah, pada dasarnya awalnya pemerintah belum menggunakan metode daring up. Nah, jadi membuat para bagaimana agar siswa tetap menjalani program pembelajaran yang ada di sekolah walaupun dalam itu hal-hal yang tersulit bagi kita, karena salah satu siswa dulu ya mungkin positif dan negatifnya. Pertama adalah mungkin bagi yang pro adalah waktu dihapusnya ujian nasional. Nah, itu awal. Nah, dihapusnya ujian nasional yang membuat siswa mungkin kita senang bahwa momok pendidikan itu adalah bukan dihitung dari perjalanan dari siswa itu dituntut untuk lulus dari ujian itu. Padahal ada masa-masa di itu selama 3 tahun belajar. Nah, jadi awal corona itu banyak perubahan. Termasuk dari pendidik juga. Pendidik juga harus benar-benar kreatif untuk mendorong siswa agar karakter dalam pendidikannya tetap jalan. Kesulitan kita adalah ketika kita memberikan pembelajaran terhadap siswa di masa pandemi ini, kesulitannya adalah mengatur pola pikir siswa agar siswa itu tidak lepas dari karakter yang tidak berpedagogik. Ya, kesulitan ini memang ada pro dan kontra. Siswa itu ketika daring itu mungkin bisa belajar dari rumah, juga bisa menjaga kesehatan. Tidak berpaparan dengan orang lainnya, berkumpul dengan teman-temannya atau bahkan sama gurunya yang tidak tahu kita habis ketemu dengan siapa. Tetapi mungkin efek negatifnya adalah kita tidak bisa membentuk karakter yang skill mereka punya. Kebanyakan mungkin salah satunya adalah seperti hobi atau yang sudah menjalani sebagai mahasiswa, bagaimana caranya mereka untuk menyerap ilmu dari dosen ataupun gurunya dulu berkaitan dengan pandemi itu mungkin tidak semaksimal waktu bertatap muka. Nah, PR seorang pendidik jadi lebih berat dari kata adalah bagaimana kita menyampaikan materi kita, bagaimana kita bisa menyampaikan karakter mereka dengan baik, menjaga karakter mereka dengan baik, attitude mereka menjadi lebih baik, itu yang baik dari kita. Pandemi ditutup kreatif, kendala keluh kesah, Jadi kita memang harus tetap inovatif. Ya memang sesuai dengan zaman. Kita harus inovatif. Segala sesuatu secanggih pun pasti ada menuai pro dan kontra. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Seperti halnya pembelajaran daring tidak efektif
semua terkontrol dari saja tanpa ada paparan langsung atau tanpa ada praktik langsung. Begitu. Memang kita di era sekarang itu dituntut untuk merdeka belajar artinya dengan sesuai dengan kurikulum 2013 bahwa siswa guru sebagai media penyampaian saja, tetapi siswa adalah sebagai pencari masalah dalam pendidikan. Jadi artinya mereka harus menemukan solusi yang disampaikan oleh guru hanya membimbing dan mengantarkan siswa terhadap karakter. Nah, kesulitan di daring itulah yang bisa menyampaikan bahwa menemukan yang tepat pada siswa itu seperti apa. Nah, selama ini selemah daring kita tidak bisa mengontrol soft skill mereka. Itu keluh kesahnya. Memang kalau misalnya untuk daring bisa banyak sekarang ya bisa Zoom, mungkin bisa media Google Meet ataupun media pembelajaran menarik yang lain. Tetapi tidak bisa tersampai 100% karena karakter mereka tidak bisa. Padahal kita harus mengedepankan yang namanya karakter diri sendiri, karakter peserta didik sendiri. Nah, bagaimana kita bisa tahu mereka dan menentukan pola pembelajaran seperti apa yang tepat untuk mereka, kan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, itu sih yang memang keluh kesah yang dialami oleh pendidik, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengantarkan soft skill mereka ke 100% yang mereka punya. Itu, Bang. Oke. Sementara kita mendengarkan sedikit tentang bagaimana opini dari Mas Hafi. Terima kasih, Kong. Nah, sebenarnya kalau keluh kesah di pandemi ini tentang pelajaran itu banyak, Om, terutama bagi mahasiswa yang udah tingkat akhir. Perpus ditutup, kita harus mencari jurnal-jurnal online, dan nggak semua jurnal itu kan, Kong, dapat diakses oleh semua orang. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, itu yang menjadi penyebab mahasiswa ini lama di kampusnya. Bukan lama gara-gara mereka nggak bisa mendapatkan sumber, karena memang keterbatasan sumber yang dicari. Nah, kalau bicara tentang wabah ini kan, Kong, sebenarnya kan wabah di dunia ini sudah ada dari tahun berapa gitu, tahun nabi-nabi itu ada kan namanya wabah wabah per ada kapur itu, ada Ebola, flu burung, flu babi, dan SARS dan lain. SARS COVID pertama, SARS COVID kedua. Iya. Kok Hilang, Mas Hobi. Suaranya Mas Hobi terkendala. Kan ngomong malah wifi-nya hilang. Iya. Oke, sambil menunggu Mas Hobi normal ya jaringannya, saya pindah ke Mas Gusti dulu. Nanti Mas Hobi biar diperbaiki. Halo, Kong. Oh, itu sudah. Oke. Sudah. Jaringan barusan dari 4G langsung Telkomsel ke H+ nih, Kong. Oh iya. Silakan. Saya lanjut ya, Kong. Iya. Nah, di era industri 4.0 ini kan memang sudah ada perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang multimedia, industri dan lain sebagainya. Kan itu sangat pesat sekarang. Nah, tidak memungkinkan nih, Kong, di tahun berikutnya sekolah ini semuanya akan mengganti dari tatap muka itu mengganti argumen reality atau AR, Kong. Karena di Jepang sekarang ini sudah menerapkan teknologi AR, yaitu dengan
suasana kita ini berada di rumah, tapi serasa suasana ini di sekolah. Jadi itu saya kurang tahu ya, kurang paham teknologinya kayak apa, tapi itu memang kemungkinan besar kedepannya itu mungkin teknologi seperti ini akan dikembangkan di negara-negara berkembang, Gong. Iya. Ya, jadi keluh kesahnya ya saya sebagai mahasiswa akhir ya kesulitan dalam mengakses jurnal atau buku itu, Gong. Apalagi kan sekarang perpus UNED ya ditutup. Ya siapa tahu nih Pak Nadim, Mas Nadim nih dengar keluh kesah mahasiswa tingkat akhir nih. Skripsi dihapuskan, Pak. Iya. Ujian nasional dihapuskan. Ya harus itu, Mas. Harus skripsi ini harus dihapuskan karena itu biar mahasiswa itu nggak terlalu kepikiran gitu. Apalagi kan pandemi di rumah aja gitu kan. Nggak ada greget. Iya, saya pernah berpikir ya. Bagaimana kalau mahasiswa itu diberi pilihan jalur skripsi dan jalur penulisan bebas. Jadi misalnya kalau yang skripsi dia seperti konten. Kalau yang penulisan bebas, pokoknya membuat buku dicetak sebanyak mungkin, misalnya diwajibkan mencetak 15 atau 20 dengan kewajiban menjual. Jadi bukunya itu harus di market. Gitu. Nah, itu lumayan susah juga, Gong. itu biasanya gini, Gong, kalau misalnya untuk buku itu memang kalau di bahasa Indonesia sendiri memang harus kita buat produk buku. Jadi kalau nggak tahu kalau pendidikan yang lain nggak tahu, kalau bahasa Indonesia memang ada semester. Oh iya. Semester 6 itu kita memang harus membuat ada buat buku atau misalnya kayak buat novel, karya. Kemudian juga tapi kalau sejarah saya pikir banyak juga ya. Banyak kok. Sebenarnya banyak. Tapi yang mau nulis itu kok males kok. Nah, itulah literasinya. Karena itu kejar kurikulum. Karena kan Kong, setiap orang kan memiliki bidangnya masing-masing, Kong. Belum tentu orang yang di sejarah itu menyukai sejarah. Bisa jadi mereka hanya ingin menjadi guru atau apalah gitu kan. Iya. Baik, sementara saya pindah ke Mas ini. Ya, kalau misalnya opini saya gitu ya, kok. Itu dari segi kan saya sebagai mahasiswa baru kan. Angkatan corona dibilang gitu. Jadi belum merasakan bagaimana itu kuliah langsung di kampus langsung gitu. Jadi kayak keluh kesahnya itu ya berbagai macam, dari kita yang belum bisa merasakan fasilitasnya, terus belum ketemu teman-teman secara langsung, terus belum mengerti dosen yang mana-mana. Jadi kita masih terasa itu kita masih nggak kuliah gitu, rasanya ya cuma les online aja gitu, bukan kuliah online tapi ngerasanya cuma les online gitu. Karena vibe buat kampus itu kita belum merasakan. Jadi kayak cuman Zoom, terus tugas-tugas, terus Zoom lagi, tugas-tugas gitu aja. Sedangkan kan saya basicnya kan ini politeknik, jadi praktek kan, dimana itu lebih banyak praktek ketimbang teori. Nah, bagaimana itu politeknik itu bisa melaksanakan praktek di kondisi seperti ini? Jadi untuk di jurusan saya, marketing manajemen ini, dia menerapkan yang dimana harusnya kita berkelompok dan harus terjun langsung ke beberapa perusahaan itu. Jadi sekarang dialihkan sebagai observasi secara online gitu. Jadi kita mengumpulkan data sendiri, mengumpulkan info-info dari jurnal, dari web, dari Google gitu. Jadi kita observasinya itu bukan dari secara langsung di pihak perusahaan tersebut. Jadinya ya kita merasanya ya ini hanya sebuah
sebuah tugas biasa, bukan tugas praktek yang benar-benar yang kita ingin rasakan gitu. Itu keluh kesahnya seperti itu sih. Tapi plusnya juga ada. Plusnya ya lebih banyak di rumah. Tapi ya gitu, belum bisa merasakan sebagai mahasiswa pada layak umumnya gitu. Saya harap bisa secepatnya offline biar kita bisa ketemu langsung dan belajar lebih banyak lagi. Gitu ya memang baik. Jadi dari sini saya kan bisa mendengar apa-apa yang dulu tidak teralami waktu saya masih aktif ya. Dan sepertinya memang setiap kita selalu ini ditantang untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, cuman yang yang kita yang seperti Mas Gagil tadi juga mengatakan bahwa yang menjadi masalah antara karakter ya, interaksi personal dan sebagainya itu. Seperti Mas Gagil tadi juga mengatakan bahwa yang menjadi masalah karakter ya, interaksi personal dan ya, saya harus menunggu karena ada jeda lag suaranya. Jadi kiranya nggak ngerti ini kenapa ini ya, biasanya ya mungkin sinyal saja. Dan lalu terpikir bahwa masih ada alternatif yang bisa yang bisa seyogianya bisa menjadi pilihan. Yang pertama adalah ada sinergitas dengan komunitas literasi. Jadi di masyarakat memang harus dikembangkan. Taman baca itu ya. Sehingga selain kehadiran di sekolah itu terbatas, masih ada kemungkinan yang lain di mana berbelajar itu diperoleh dari tempat yang lain ya. Dengan batasan-batasan yang masih bersifat prokes itu tadi. Ya. Yang kedua, kalau daring itu sementara pemenuhan tuntutan kognitif, misalnya materi harus habis, harus dengan tugas, seperti ini kan timbul kejenuhan ya. Memang saya melihat ada guru-guru itu di dalam interaksinya dengan siswa itu masih unsur-unsur empatinya itu masih nampak. Jadi misalnya anak-anakku yang sayang seperti itu ya. Jadi mungkin ini cara juga untuk membangun kedekatan dan menghindari kejenuhan. Tetapi harus juga dikembangkan empati dengan cara yang lain. Misalnya guru juga menghadirkan narasumber dari luar, misalnya sejarah ya. Sekalinya tidak langsung oleh gurunya, tetapi dia menghadirkan sejarah. Sejarah untuk diajak ngobrol. Penting itu. Ya, menghadirkan penulis untuk diajak di dalam Zooming itu tadi. Aja dengan begitu kan siswa mempunyai kesempatan berdialog dengan mereka. Tidak aja mendapat sesuatu dari sumber yang Nah, berarti mereka juga belajar karakter.
Ya. Gimana kalau saya punya Oke. Iya, monggo direspon. Gimana, Kong? Kalau menurut pandangan saya pribadi sebagai masyarakat umum yang saya sangat tertarik dengan apa yang berkaitan dengan yang namanya kebebasan belajar untuk menentukan karakter itu memang tidak dituntut untuk kontekstual saja. Nah, kita memang harus adanya dialog antara mereka untuk menentukan karakter mereka. Misalnya mereka tidak hanya salah satu misalnya Zoom meeting itu tidak hanya sebagai sumber ilmu, tetapi mungkin kita kaitkan dengan pelajaran kontekstualnya adalah kalau di bahasa Indonesia nih ya Kong, ada namanya eksplanasi. Nah, eksplanasi itu berkaitan dengan bencana alam. Nah, kita memang saya baru benar-benar itu idenya pun bagus banget. Apabila kita bisa melibatkan narasumber lain, misalnya BPBD. Kita libatkan mereka sebagai narasumber dialog seksual. Misalnya berkaitan dengan bencana. Jadi kita bisa langsung berkaitan dengan bencana. Jadi kita bisa langsung bagaimana cara penyelamatan. Nah, mereka bisa dituangkan cara penyelamatan. Nah, mereka bisa dituangkan berjalan. Literasi mereka berjalan. Itu memunculkan barusan idenya Kong itu luar biasa. Oke, kita berarti memang sinergitas perlu. Ya. Benar. Jadi memang saya benar-benar baru terpikir Kong. Jadi benar-benar terima kasih pada Kong Iman barusan sudah merangsang pikiran saya untuk berpikir. Memang saya benar-benar dialog itu tidak hanya berdasarkan narasumber seorang guru saja. Bahwa mereka juga bebas merdeka belajar ya, tidak hanya melibatkan buku sebagai medianya, literasi mereka juga bisa dari pengalaman seseorang. Ya, jadi semua orang berhak untuk menyampaikan bahwa ilmunya yang sudah mereka punya sebagai di dunia lapangan itu seperti apa. Jadi para dialog itu sinergitas dalam dialog. Ya, benar-benar menarik. Sinergitas dalam dialog. Iya, benar-benar menarik. Ini juga akan memberi semacam saya mau nambahin keuntungan pada silakan. Jadi menurut saya itu memang benar Gong, harus ada orang lain sebagai narasumber di bidang tertentu. Nah, tapi alangkah lebih bagus gitu Kong, ketika seseorang itu dalam suatu pembelajaran atau suatu kelas itu dibawa ke tempat yang berbeda, karena mereka akan mendapatkan suasana yang berbeda pula. Nah kan, jadi saya ini selama ini memahami sejarah itu hanya dari buku dan dengan orang-orang atau guru dosen yang ada di kampus hanya menerangkan bentuk candi ini seperti ini, bentuknya ini ada bagian tertentu ini dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah langsung study tour gitu Kong, ke tempat yang memang itu bersejarah atau tempat candi dan sebagainya, itu kan saya kan diberi ilmu oleh tour guide namanya ya. Nah, tour guide. Nah, itu kan memberikan suatu ilmu baru. Kenapa? Maaf, Pak Rakil ada sesuatu. Ya, yang lain di-mute-kan dulu biar enak. Oh, iya. Baik, Bapak Ragil. Ya. Jadi kan supaya tidak berkembang di tempat ya. Jadi kan ketika sudah di tempat lain gitu, Gong.
Nanti akan mendapatkan suasana baru, menemukan hal-hal yang tidak pernah ada di buku, maupun ketika kita baca buku itu kita lisut gitu kan, kita bisa menemukan di tempat itu. Oh, ternyata bentuk candi sebenarnya ini seperti ini. Ketika kan kalau di sejarah ini kita tuh belajar untuk berimajinasi, Kong. Merekonstruksi sejarah, bagaimana sejarah itu dibentuk, bagaimana dahulunya ini dan sebagainya. Jadi kan ketika kalau kita sudah berada di tempat itu, kita akan merasakan suasana baru. Dan gitu mesti ada yang berbeda, mesti ada ilmu yang baru yang masuk kepada kita. Seperti itu, Kong. Jadi memang perlu adanya narasumber lain, dan juga bisa ditambah dengan pergi ke tempat yang lain. Maksudnya tempat sesuai dengan pelajarannya itu, Kong. Kalau sejarah ya ke tempat sejarah. Kalau baca Indonesia ya bisa ke tempat kampung baca ini. Kalau apa dan sebagainya, nah bisa kemana-mana gitu dah. Gitu sih, Kong, kalau kataku, Kong. Oke. Saya punya ide, tapi akan saya lanjutkan dulu pada Mas Gusti supaya di-unmute. Iya. Iya, Kong. Silakan, Mas Gusti. Silakan. Gusti ini malu-malu masih, Kong. Sebentar, saya bingung mau ngomong apa ya, Kong. Ini menanggapi yang tadi ya berarti? Iya, menanggapi. Jadi iya sih, maksudnya kita saya pun sebagai mahasiswa baru itu membutuhkan yang namanya tempat khusus buat literasi, buat kita bisa bagaimana menerapkan apa yang kita tahu, dan dan mungkin dengan adanya tempat literasi tersebut bisa membuat kita itu tidak hanya ngawang-ngawang gitu, ada rasa tersendiri yang tidak didapat jika saya membaca di rumah atau membaca di kampus. Jadi butuh tempat yang benar-benar menunjang bagaimana bagaimana kita bisa berpikir itu tidak hanya di situ saja gitu. Mungkin bisa bertukar pikiran dengan teman juga, tapi di suasana yang berbeda, bukan hanya di kampus gitu. Jadi dengan adanya seperti Kong Iman ini, kampung baca itu seharusnya sih baru tadi siang kita kan ke kampung baca. Saya tuh baru tahu kalau ternyata tuh Jember ada tempat seperti ini gitu. Saya benar-benar baru tahu kalau ada tempat seperti yang kampung baca tersebut. Jadi saya ini kayak sebuah hidden games gitu. Kayak sebuah tempat yang benar-benar ini, kok ternyata ada ya tempat yang melosok gitu jalannya, tapi ternyata ini sebuah harga gitu, sebuah harta karun gitu. Karena di sana terdapat barang-barang antik, terus juga ada buku-buku untuk kita bisa baca, dan tempatnya pun menurut saya luas gitu. Jadi nggak nyangka aja sebenarnya tadi pas saya diajak ke sana, ternyata saya bisa melek gitu. Oh, ternyata Jember juga ada nih yang tempat seperti ini gitu, Kong Iman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Rakil, saya tak ngisi dulu ya. Yang lain di mute. Terima kasih, tadi enak ternyata. Ya. Baik, jadi yang pertama, ide pertama tadi sudah oke ya. Jadi bahwa alih-alih menggunakan narasumber tunggal, yaitu guru, yang bisa jadi menjadi faktor kejenuhan juga, karena terutama kalau di sekolah yang tidak mempunyai guru khusus ya, semua pelajaran disampaikan oleh satu guru ya di sekolah dasar ya. Nah, itu tentu menjadi masalah ya. Kalau disajikan oleh sosok yang berbeda, mungkin akan menjadi lebih menyenangkan juga, karena anak berhadapan dengan karakter-karakter yang berbeda yang mereka perlu beradaptasi dengan beliau. Terus yang kedua, memang untuk
kota sebesar Jember misalnya, yang dengan kondisi komunitas pendidikannya sudah berjuta-juta, level pendidikannya mulai dari TK sampai perguruan tinggi ya sudah begitu banyak ya, itu kebutuhan tentang keberadaan sebuah pusat sumber belajar ya yang berupa museum pendidikan itu menjadi sangat urgen ya. Kalaupun itu butuh dana 1 triliun misalnya, itu kalau dibagi dengan pengguna yang sekian juta itu tentu nilainya akan menjadi kecil. Karena nanti tempat itu akan menjadi sarana bagi anak-anak yang jauh di desa, misalnya untuk memenuhi tuntutan studi tour, harus urunan nyewa bis, bagaimana ya. Dan itu prosesnya tidak mudah ya, menggalang dana untuk iuran menyewa bis, kemudian di jalan masih risiko kan ada sering kecelakaan rombongan seperti itu ya. Kemudian yang selain itu juga ekonomi angkutan transportasi di Jember akan bergerak tuh. Seperti kita tahu sekarang lane angkot itu kan tidak menemukan penumpang karena apa ya? Karena semuanya sudah pakai sepeda motor. Tapi sekarang bayangkan kalau di Stadion Noto Hadinegoro yang sekarang itu dijadikan sebuah museum besar yang mengakomodasi segala tuntutan keilmuan, perhubungan, astronomi, geografi, geologi ya, semua dengan kontribusi bidang-bidang yang punya core di situ. Misalnya urusan iklim ya nanti bidang geometri, urusan finansial perbankan, bikinan itu komunikasi Telkomsel dengan macam-macam perhubungan, PJKA. Saya pikir itu menjadi ringan dan menjadi pusat sarana untuk menggerakkan pemberdayaan dari angkutan kota yang sekarang macet. Karena nanti akan ramai di charter itu. Sekolah-sekolah yang berada di pojok nyarter di jadwal ya. Lalu saya bayangkan itu akan menggerakkan banyak hal ya. Dan anak-anak akan memperoleh tempat belajar yang nyaman, terbuka dan ini. Saya kira itu dulu biar nanti itu muncul ide yang lain. Silakan. Saya mau menanggapi nih, Gong. Sebenarnya kalau tentang museum, tentang rumah baca, itu memang sangat perlu di Jember ini, Gong. Melihat kondisi benda-benda bersejarah di Jember ini itu tersebar luas dan cagar budayanya itu pun nggak satu, lebih di Jember ini, Gong. Maka memang harus ada penempatan-penempatan benda-benda yang itu memang rawan untuk dicuri itu ditempatkan di suatu wilayah atau suatu tempat. Contohnya museum. Nah, kalau di Museum Jember sendiri kan yang di belakang Dinas Pendidikan itu memang benda-bendanya nggak seberapa. Tapi ya agak terawat karena memang gimana ya, Kong? Kekurangan dana. Mungkin kekurangan dana sih kalau nggak tahu lagi gimana, Kong. Memang nggak terawat, tempatnya juga kurang asik lah untuk dipandang. Memang kayak mistis-mistis gimana gitu, Kong. Kalau menurut saya memang museum yang sekarang itu didesain dengan model-model kekinian dengan teknologi apa kayak gitu kan bisa menambah wawasan di bidang teknologi juga di bidang sejarahnya. Nah, kalau sepengetahuan saya nih, Kong, kan banyak nih benda-benda seperti batu kenong itu kan itu dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian dipasar gelapkan dan itu harganya mahal sekali kalau dijual ke luar negeri. Nah, tidak adanya data yang jelas mengenai benda-benda tersebut itu membuat rawan untuk kehilangan benda-benda sejarah. Makanya perlu adanya suatu tempat yang itu bisa menaungi segala cagar budaya atau penumpukan benda-benda yang itu benda-benda kuno, benda sejarah itu harus ditempatkan di satu tempat, Kong. Itu harus perlu sekali itu. Semoga Pak Hendi mendengarkan podcast ini.
Itu saja sih, Kong. Saya boleh masuk, Kong? Oke, saya masuk ya. Silakan. Yeah. Oke, jadi menanggapi dari ide yang sangat brilian dari Kong Iman tadi bahwa memang semua itu butuh sinergitas, Kong. Jadi sinergitas itu memang menentukan bahwa kemajuan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Jember itu sudah mulai berkembang lebih pesat. Nah, di mana ketika kita sudah menentukan suatu pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti museum itu kita mau mengadakan suatu museum itu, nah otomatis pergerakan ekonomi yang ada di sekitar itu akan maju secara otomatis. Contoh misalnya tadi yang sudah Engkong bilang bahwa di sana misalnya mau ngadain museum, ya museum itu entah itu tentang museum purbakala, kemudian museum budaya-budaya yang ada di Kabupaten Jember, kemudian bahkan Jember Fashion Carnival pun juga bisa dijadikan satu di sana. Mungkin juga di sana ada museum literasi juga, kemudian di sana juga ada pemberdayaan terhadap pemanfaatan teknologi seperti yang ada di Kota Malang gitu loh. Otomatis perekonomian yang ada di lingkungan sekitar atau bahkan Jember itu makin pesat. Contoh misalnya di pendidikan nih SD, TK ataupun SMP bahkan SMA nanti bisa kunjungan ke sana. Nah, melibatkan lin-lin yang ada di sekitar. Kemudian tidak hanya itu, nanti ada banyak di sana spot-spot orang yang jualan. Nah, otomatis banyak perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Nah, jadi memang ide-ide itu perlu, tetapi kita juga harus mengedepankan kontinuitas, dong. Kebanyakan ide-ide itu terrealisasi hanya sebatas ya udah diberikan wadah, tetapi tidak ada namanya pemanfaatan keberlanjutan. Nah, misalnya kebanyakan tidak hanya dalam museum, misalnya juga program-program pemerintah yang sudah berjalan nih, misalnya juga berkaitan dengan pariwisata misalnya. Nah, mereka sudah diberikan tempat, kemudian tidak ada kontinuitas untuk pemberdayaan secara berlanjut, berskala. Misalnya tiap bulan ada pemerawatan, kemudian setiap tahun ada upgrade, kemudian untuk perkembangan mereka dalam dunia museum ataupun pariwisata, sehingga mereka itu tetap berjalan gitu loh. Kebanyakan ketika sudah ada wadahnya hanya stuck di situ saja, tidak ada keberlanjutan. Nah, PR-PR yang ada bukan hanya sekedar di Kabupaten Jember, tapi seluruh Indonesia itu kebanyakan masih belum ada pemanfaatan berkelanjutan untuk menjaga yang ada itu. Contohnya kalau misalnya memang di Jember mau ngadain museum, mau diadakan museum, ya dirawat. Harus ada dana berkelanjutan untuk itu. Iya, gitu. Iya. Betul. Itu, Kong. Ya. Ya, saya kira begitu. Ya, kita akan merenungkan, menganalisis lebih jauh, menggali ide pada sesi-sesi yang akan datang, sambil menyempurnakan. Tadi hari ini kita menemukan sesuatu yang sebetulnya sederhana ya, supaya suara tidak bergema, cukup di unmute saja, di mute saja. Wah, ini gapsek banget ini. Ternyata sesudah di mute itu ngomongnya bergiliran, enak sekali ya. Saya lupa, Kong. Memang sebenarnya itu memang kalau memang Zoom itu memang harus di mute yang lainnya gitu. Iya. Saya baru tahu ini. Dan biasanya tidak mengalami hal yang seperti ini ya. Nah, baik. Terima kasih. Saya minta tolong Anda semuanya untuk membagikan diskusi ini supaya ada pihak-pihak yang berkompeten mungkin bisa tergelitik dan mengambil manfaat dari informasi ini dan menjadikan sebuah ide untuk pengembangan Jember yang nantinya kita harapkan tidak hanya berimbas pada pengembangan kognitif anak-anak kita, mahasiswa, tapi juga ada empati, tapi juga menggerakkan ekonomi dan
industri kecil di masyarakat. Contohnya tadi ada nanti mobil Damri itu ramai di charter, gitu. Lalu angkot Lin itu ya. Lalu siapa tahu nanti ada rute tertentu untuk naik becak keliling kompleks museum yang besar itu. Nanti kan becak-becak itu nggak nganggur, cuman dia jalan-jalan sambil bayar gitu. Bukan becak tapi dokar pedati itu ya sudah nggak ada. Itu saya pikir Jember akan menjadi sebuah tujuan wisata juga dari kota-kota tetangga. Misalnya Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo. Nah, nanti ramai ke sini karena ada museum bersama. Jadi ya, tidak hanya historiografi, arkeologi, edukasi, finansial, macam-macam. Terus pertanyaannya, dari mana dananya? Ya, digotong bareng-bareng lembaga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kong. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Kong. Ya, sama-sama.